Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 9 Juni 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatan Allah vs hikmat manusia. Tema ini didasarkan pada bacaan surat 1 Korintus pasal 2. Surat 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk menjalani hidup di dunia ini. Dan saat ini kami bersyukur untuk istirahat yang telah kami lalui. Kami ingin mengawali hari kami ya Tuhan dengan merenungkan sabda-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan surat 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua, edisi yang terakhir. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang demikian bunyinya. Demikian juga ketika aku datang kepadamu, aku di sini adalah Rasul Paulus. Saya ulangi ya. Demikian juga ketika aku Rasul Paulus datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang muluk atau dengan hikmat yang tinggi untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, ketika kita bicara tentang hikmat, maka kita bisa membedakan paling tidak ada dua hikmat. Hikmat manusia dan hikmat Allah. Hikmat manusia itu kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, sesuatu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia yang kadang tidak sama dengan hikmat Allah. Ada hikmat manusia yang mengikuti hikmat Allah, tapi hikmat Allah berbeda dari hikmat manusia.
Nah, sahabat Petra yang terkasih, ketika kita bicara tentang hikmat yang kita perlukan, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa hikmat yang kita perlukan adalah hikmat dari Allah. Itulah kekuatan kita. Hikmat dari Allah dalam Yesus Kristus itu berbeda sama sekali dengan hikmat manusia. Hikmat manusia mungkin mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, balaslah kejahatan dengan kejahatan, gitu ya, supaya kapok, gitu ya. Tetapi hikmat Allah berbeda. Hikmat Allah itu, kekuatan Allah itu berbeda dari hikmat manusia dalam hal ini. Oleh karena itu, di dalam ayat 9 di sana dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-8 itu 9 ya. Itu tadi ayat yang 9. Ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Sahabat Petra yang terkasih, hikmat Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus memang sangat berbeda dengan hikmat dunia. Hikmat Allah dalam Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi. Mengasihi bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi mengasihi semua orang. Bahkan mengasihi musuh. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu pengajaran hikmat Allah, ajaran Allah, pengetahuan kehidupan yang tidak pernah didengar selama ini. Maksudnya ketika Tuhan Yesus berkarya, sebelum Tuhan Yesus berkarya, yang ada adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oleh karena itu, hikmat Allah ini penting untuk kita minta, untuk kita kemudian hidupi. Dan kemarin kita merayakan hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita diingatkan bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kemarin pada hari Minggu kita menghayati, merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu untuk setiap orang percaya. Dan dalam kuasa Roh Kudus itu ada kekuatan Allah, ada hikmat Allah yang menuntun kita pada jalan yang benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, di sana di dalam ayat yang keempat, baik perkataanku maupun pemberitaanku, kata Rasul Paulus, tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan Roh. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini punya latar belakang. Pada saat itu, jemaat di Korintus itu mengalami perpecahan. Karena pada saat itu ada tokoh-tokoh yang memberitakan Injil dengan segala kemampuan mereka, latar belakang mereka. Ada yang khotbahnya berapi-api, ada yang tenang, tidak berapi-api, mungkin ada yang pembawaannya menyenangkan, tapi ada yang pembawaannya biasa-biasa saja. Sehingga pada saat itu ada perpecahan di kalangan jemaat Korintus. Ada yang mengaku sebagai golongan Paulus yang ngefans dengan Rasul Paulus. Ada yang mengaku sebagai golongan Apolos. Ada yang mengaku sebagai golongan Kefas, Petrus. Ada yang mengaku sebagai golongan Kristus. Mereka ini ngefans pada person pribadinya. Bukan pada pemberitaannya, apa yang disampaikan. Nah ini saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih. Seringkali kita sebagai umat Tuhan itu milih-milih pengkhotbah. Milih-milih orang yang membawa renungan.
kita tidak fokus pada pemberitaan firman-Nya, bagaimana mencoba memahami firman-Nya, mendengarkan firman Tuhan dari apa yang disampaikan oleh para pengkhotbah, tetapi kita lebih fokus pada orangnya, sehingga seringkali malah bergeser. Ya, kita perlu menyadari bahwa memang talenta setiap orang itu beda-beda gitu ya. Ada yang orang-orang yang punya semangatnya besar. Wah, pinter membuat humor-humor, lelucon-lelucon dalam khotbahnya. Mungkin khotbahnya berapi-api, khotbahnya segar. Tapi saudara-saudara, sekali lagi melihat latar belakang surat Korintus ini, surat yang ditujukan kepada jemaat Korintus ini, kita diingatkan jangan milih-milih. Tetapi mari perhatikan firman-Nya. Maka Rasul Paulus tadi mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan. Rasul Paulus sadar mungkin dia termasuk orang yang nggak terlalu semangat begitu ya dalam menyampaikan, artinya bukan orang yang berapi-api dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa yang penting adalah bagaimana kita mencari Tuhan, kekuatan roh itu. Dan itu yang Rasul Paulus andalkan. Jadi Rasul Paulus tidak mengandalkan kemampuannya sebagai manusia, tapi dia mengandalkan kekuatan roh katanya. Kekuatan Roh Kudus itu. Ini dari sisi Rasul Paulus. Mungkin ada saudara-saudara pelayan Tuhan, baik itu pendeta atau mungkin guru Injil gitu ya, atau mungkin sintua, atau mungkin anggota majelis yang berkhotbah, jangan berkecil hati. Kalau saudara-saudara melayankan firman Tuhan, jangan berkecil hati, jangan berfokus pada kelemahan diri saudara, jangan berfokus pada hikmat saudara sebagai manusia, tapi pada kekuatan Allah. Dan kita mesti mengandalkan kekuatan Allah. Sehingga meskipun mungkin yang kita sampaikan tidak berapi-api, datar, intonasinya, tapi ketika kita mengandalkan kekuatan roh, kekuatan Allah, maka Tuhan akan memakainya sebagai alatnya. Jadi jangan berkecil hati kalau saudara-saudara bukan tipe orang yang semangat gitu ya, yang pinter guyon, yang pinter membuat situasi itu menyenangkan. Jangan berkecil hati, berpusatlah pada kekuatan Tuhan, maka saudara akan dipakai dimanapun saudara berada. Saudara tidak harus menjadi orang yang pandai bercerita, pandai membuat guyonan atau membuat situasi menjadi hidup, nggak perlu. Kalau memang saudara tidak mampu tentang itu, tapi saudara bisa menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar sukacita melalui cara-cara yang saudara bisa. Termasuk Rasul Paulus, dia bukan orang yang pintar berkhotbah, yang khotbahnya berapi-api, yang meyakinkan. Tetapi dia menyerahkan pelayanannya, apapun yang dia lakukan, kepada kekuatan roh. Kekuatan Allah supaya dipakai oleh Allah. Sehingga di ayat 5 di sana dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada manusia, tapi pada kekuatan Allah. Itu dari sisi saudara-saudara yang mungkin saat ini dipasrai untuk menjadi pelayan-pelayan firman, baik itu pendeta maupun non-pendeta, atau siapapun yang Tuhan tugaskan untuk melayani Tuhan dengan berbagai talenta. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Lalu dari sisi kita yang menerima pelayanan, tadi sudah saya singgung di depan, mari kita fokus bukan pada orangnya, tetapi pada firman Tuhan. Lah pertanyaannya, Bu, kalau misalnya orangnya itu bulet, muter-muter, khotbahnya nggak jelas, lalu hati saya itu mangkel gitu ya, marah, orang khotbah kok muter-muter. Pertanyaannya, bagaimana bersikap dalam kondisi seperti itu? Sekali lagi, jangan fokus pada orangnya, jangan fokus pada hikmat manusia, tapi fokuslah pada firman. Mungkin saudara-saudara bisa sambil mendengarkan, saudara-saudara
membaca firman Tuhan dalam Alkitab itu berkali-kali. Coba saudara pahami setiap kalimat yang ada, frasa-frasa yang ada. Mungkin pengkhotbahnya tidak terlalu pintar mengupas, tetapi ketika saudara-saudara mencoba memahaminya sambil mendengarkan, lalu mencoba untuk memahaminya dan menyerahkan semuanya dalam kekuatan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan dari Tuhan. Saudara-saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati. Jadi pulang gereja tidak ngeluh, wah khotbahnya muter-muter, tapi mendapatkan sesuatu. Karena apa? Saudara fokus bukan pada orangnya, tapi pada Tuhan yang menjadi pusat sumber pemberitaan, menjadi pusat ibadah, menjadi pusat persekutuan. Fokuslah pada Tuhan, pada kekuatan Roh Kudus, pada kekuatan Allah, bukan pada hikmat, pada kepandaian, pada kemampuan, pada kekuatan manusia. Nah, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita belajar sesuatu yang sangat penting. Rasul Paulus mengakui bahwa dia punya kelemahan. Oleh karena itu dia berkata dalam ayat 3, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Bayangin saudara, Rasul Paulus di level seperti itu, dia punya rasa takut dan merasa lemah, gentar. Padahal secara manusiawi dia adalah murid seorang guru yang terkenal pada saat itu yang bernama Gamaliel. Gamaliel itu mungkin kalau sekarang itu profesor yang terkenal dan hebat. Dan Rasul Paulus adalah murid Gamaliel ketika dia belum masuk menjadi pengikut Kristus, belum menerima Tuhan Yesus. Di level dia yang seperti itu, dengan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus secara langsung, tidak semua orang bisa dijumpai secara langsung oleh Tuhan. Tapi di level yang seperti itu, dia tetap rendah hati. Dia tetap menyadari bahwa dia punya kelemahan dan dia merasakan takut gentar. Tapi saudara-saudara, ketakutan kegentaran itu kemudian diletakkan pada kuasa Tuhan dan dia tidak berfokus pada kelemahan kekurangannya, tapi dia berfokus pada kekuatan Tuhan. Saudara menyadari bahwa kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, siapapun kita, itu penting sekali. Menyadari, menerima kelemahan, menerima kekurangan adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Gak usah berkecil hati, karena setiap orang itu diizinkan Tuhan punya kelemahan kekurangan seperti Rasul Paulus. Tapi saudara-saudara ingat dalam pemberitaan firman yang lalu, beberapa waktu yang lalu, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata. Dalam kelemahan kita, ketika kita fokus mau melayani Tuhan, melalui berbagai hal yang bisa kita lakukan, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara tidak harus pandai berkhotbah. Saudara-saudara tidak harus pandai menasihati. Saudara-saudara mungkin tidak harus banyak berkata-kata. Tapi ketika saudara-saudara fokus melayani Tuhan, minta Tuhan memakai hidup saudara untuk menjadi berkat, mengandalkan kekuatan Tuhan, maka di situ Tuhan akan pakai saudara luar biasa. Dalam diam saudara, dalam kondisi saudara diam tidak ngapa-ngapain, tapi ketika hati saudara terpaut pada Tuhan, hati saudara menyerahkan pada Tuhan, maka saudara dipakai Tuhan. Percaya bahwa ini bisa terjadi. Jadi jangan berkecil hati seperti halnya Rasul Paulus. Mari kita letakkan apapun yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan kita, hidup kita, pekerjaan kita, bukan berdasarkan hikmat, kepandaian, pengetahuan manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami renungkan bersama. Bimbing kami untuk menyadari kelemahan kami, mengakuinya dan menerimanya,
dan menyerahkan hidup kami dengan segala yang bisa kami lakukan untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Kami sadar kami berbeda-beda, tapi pakailah kami sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan berkat-Mu. Pakailah kami, berkati kami, lindungi kami, jauhkanlah kami dari hal yang tidak baik. Berkati keluarga kami, karunikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan segala yang kami perlukan. Bimbing kami untuk menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan. Keluarga yang memusatkan hidup kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Radio Petra, berkati setiap orang yang melayani di Radio Petra. Tuhan berkati Radio Petra, peralatan yang ada. Tuhan kiranya berkenan memberkati bangsa dan negara kami, memberkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja di berbagai-bagai tempat. Berkati anak-anak muda yang belajar, berkati anak-anak muda yang bekerja dalam proses adaptasi. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya pada hari ini dalam berkat tuntunan perlindungan kasih-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini Senin 9 Juni 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.